Nabi ini punya sayap dengan tinggi 150 meter, 5 kali lebih tinggi dari Nabi Adam. Nabi Ilyas adalah seorang nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran dan jarang sekali orang-orang membahas tentang kisahnya. Menurut sebuah riwayat kalau Nabi Ilyas ini memiliki postur badan 5 kali lebih tinggi dari Nabi Adam alaihi salam. Dikatakan bahwasannya tinggi Nabi Ilyas 150 meter. Benarkah riwayat tersebut? Nabi Ilyas diperkirakan hidup pada tahun 910 sampai 850 sebelum Masehi. Al-Quran hanya sedikit saja mengisahkan tentang Nabi Ilyas ini, yaitu di surah Al-An'am dan surah As-Saffat. Mengenal sosok Nabi Ilyas. Ada perbedaan pendapat dari para ulama tentang siapakah sebenarnya Nabi Ilyas ini. Di dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi Ilyas adalah Nabi Idris. Sedangkan menurut pendapat para ulama ahli tafsir lain, mengatakan Ilyas bukanlah Idris. Ilyas adalah keturunan dari Nabi Harun bin Imran yang tak lain Harun ini adalah kakak kandung Nabi Musa bin Imran. Jika kita melihat di dalam Al-Quran di dalam surah Al-An'am ayat 84-85, di sana disimpulkan bahwasanya hanya ada 2 kemungkinan dari mana Ilyas berasal, yaitu dia merupakan keturunan Nuh, atau yang kedua Ilyas adalah keturunan dari Ibrahim. Jika melihat dari silsilah Nabi Idris, Idris bukanlah keturunan Nuh apalagi Ibrahim. Idris hidup dan diutus jauh sebelum kedua nabi tersebut. Jadi pendapat sebagian besar para ulama mengatakan Ilyas bukanlah Idris, tetapi beliau adalah keturunan dari Nabi Harun, nabi yang berasal dari kaum Bani Israel. Imam Ibnu Katsir telah meriwayatkan dalam bukunya tentang silsilah keluarga Nabi Ilyas. Ini bermula dari kisah Nabi Harun yang merupakan leluhur dari Nabi Ilyas. Harun diangkat menjadi nabi oleh Allah pada masa Nabi Musa. Jadi setelah Musa diangkat menjadi nabi, Musa memohon kepada Allah untuk mengangkat Harun yang tak lain adalah kakak kandung Nabi Musa untuk menjadi nabi juga. Karena saat itu Nabi Musa butuh seorang juru bicara untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Karena Musa sejak dari kecil mengalami kesulitan untuk berbicara, maka diangkatlah Harun menjadi nabi untuk menemani dakwahnya Musa. Di dalam Al-Quran sendiri nama Nabi Harun sering disebutkan berdampingan dengan kisah Nabi Musa. Nabi Harun ini memiliki kemampuan yang luar biasa dalam berbahasa dan merangkai kata-kata. Makanya Harun dinilai cocok untuk mendampingi Musa pada masa itu, dan Nabi Ilyas ini berasal dari keturunannya Nabi Harun. Kisah dakwah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ini diutus Allah di daerah yang bernama Balabak, yang terletak di daerah barat Damaskus. Balabak ini adalah sebuah kota yang masyarakatnya menyembah patung berhala. Patung-patung berhala yang mereka sembah itu bernama berhala Baal. Makanya kota mereka dinamai serupa dengan berhala yang mereka sembah berhala Baal menjadi kota Balabak. Dikisahkan berhala Baal ini adalah sebuah patung yang terbuat dari emas dan ditempatkan di bukit-bukit yang tinggi. Ada pula ahli tafsir lain yang mengatakan bahwasannya Baal adalah nama seorang perempuan. Nah, mereka dikatakan menyembah tokoh seorang perempuan di kota itu. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya Baal adalah nama patung berhala yang disembah oleh kaum itu. Nabi Ilyas setiap hari mendakwahi kaum ini dan raja mereka supaya mereka semua pada bertauhid hanya menyembah kepada Allah. Tapi rupanya mereka tidak mau mengikuti ajakan dari Nabi Ilyas. Raja dan masyarakat saat itu telah mendustakan nabi mereka. Setelah bertahun-tahun mereka didakwahi, akhirnya mereka pun merasa jengkel dan risih kepada Nabi Ilyas. Mereka menganggap Ilyas hanyalah pengganggu dan sering mengancam mereka dengan azab-azab. Ada suatu ketika anak dari sang raja mengalami sakit yang tak kunjung sembuh. Raja pun berkata pada Ilyas, "Hai Ilyas, menurutmu apa yang harus kulakukan untuk anakku yang tengah sakit itu?" Kemudian Ilyas menjawab, "Tanyalah kepada berhala-berhala yang kalian sembah, siapa tahu mereka bisa membantu." Raja pun sangat kesal mendengar jawaban tersebut. Hingga pada suatu hari raja dan rakyatnya ketika itu bersekongkol untuk mengusir Ilyas dari negeri mereka. Jadi ketika Nabi Ilyas mendatangi mereka untuk berdakwah, kemudian mereka pun melempari Nabi Ilyas dengan batu-batu. Nabi Ilyas pun tak pernah gentar dan takut untuk terus berdakwah kepada kaumnya supaya mereka tidak tertimpa azab dari Allah. Akhirnya pada suatu hari, ketakutan Nabi Ilyas pun muncul karena diketahui bahwasanya ada kabar kalau masyarakat di negeri itu mau membunuh Nabi Ilyas.
Pada akhirnya mau tidak mau Nabi Ilyas pun pergi meninggalkan negeri itu. Beliau pergi ke suatu tempat yang aman dan tinggal di sebuah gua selama pelarian itu. Jadi setiap hari Allah memberikan bantuannya berupa burung gagak yang membawa makanan untuk sang Nabi. Pada suatu hari bencana pun datang kepada negeri yang ditinggalkan oleh Nabi Ilyas. Jadi ketika itu di negeri Balabak ini terjadi musim kemarau yang luar biasa. Dikisahkan musim kemarau itu terjadi selama 3 tahun berturut-turut. Tak ada hujan sama sekali yang turun hingga tanah pun menjadi gersang dan cuaca menjadi luar biasa panas. Penduduk kota Balabak yang tidak sanggup bertahan akibat kemarau itu mereka mati satu persatu karena tak ada makanan dan minuman. Para penduduk negeri itu beranggapan bahwa bencana ini merupakan bencana yang ditimpakan oleh berhala Baal karena Nabi Ilyas telah berdakwah di negeri mereka. Kemudian mereka pun bersama-sama pergi mencari Nabi Ilyas dan mereka ingin membunuh Nabi Ilyas supaya musibah di negerinya segera berakhir. Akhirnya mereka pun mendapati tempat persembunyian dari Nabi Ilyas. Tapi saat itu Nabi Ilyas pun telah melarikan diri karena beliau tahu saat itu ada segerombolan orang dari negeri Balabak yang hendak datang ke gua di mana Ilyas tinggal. Nabi Ilyas pun terpaksa lari dengan cara menyusuri sungai. Akhirnya, sampailah Nabi Ilyas di sebuah rumah tua yang kecil. Lalu Nabi Ilyas pun mengetuk pintu rumah itu dan mengucapkan salam. Pintu rumah itu pun dibuka oleh seorang wanita yang cukup tua. Kemudian Nabi Ilyas meminta izin kepada wanita itu untuk bersembunyi di dalam rumahnya. Wanita itu pun mengizinkan dan menyuruh Nabi Ilyas untuk masuk ke dalam. Rupanya di dalam rumah tersebut ada anak laki-laki anggota keluarga itu sedang sakit parah. Karena merasa kasihan, Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk mengangkat penyakit anak laki-laki ini. Tak berapa lama atas izin dari Allah, anak itu pun sembuh dari sakitnya. Anak anggota keluarga yang sakit itu bernama Ilyasak. Nah, setelah Ilyasak ini sembuh dari sakitnya, hari-harinya diisi dengan belajar bersama dengan Nabi Ilyas. Hingga pada suatu hari Allah mengangkat Ilyasak menjadi seorang nabi yang akhirnya kita kenal dalam Islam sebagai Nabi Ilyasak. Jadi, di sini sudah ada 2 nabi, yaitu Ilyas dan Ilyasak. Singkat cerita, setelah Nabi Ilyas mengetahui kabar kalau Raja Zalim di negerinya telah meninggal, Nabi Ilyas dan Ilyasak pun mendatangi negeri Balabak tersebut. Keduanya mulai mendakwahi kembali masyarakat di negeri itu. Tapi saat itu rupanya musibah kemarau parah di negeri Balabak itu belum berakhir selama negeri itu ditinggalkan oleh Nabi Ilyas. Sebagian besar masyarakat di negeri itu telah banyak yang meninggal dunia. Akhirnya Nabi Ilyas pun membuat suatu perjanjian kepada masyarakat apabila mereka mau meninggalkan sesembahan mereka dan bertobat kepada Allah. Maka Nabi Ilyas akan berdoa kepada Allah untuk mengakhiri azab di negeri tersebut. Karena orang-orang pun telah berputus asa dan tak tahu lagi apa yang harus dilakukan dengan terpaksa mereka pun mengikuti saran dari Nabi Ilyas. Setelah itu mereka mulai menghancurkan berhala-berhala mereka dan kemudian mereka semua bertobat untuk kembali ke jalan yang benar. Setelah janji mereka sudah dijalankan, Nabi Ilyas pun berdoa meminta hujan kepada Allah. Tak lama setelah itu, Allah mengabulkan doa dari Nabi Ilyas. Negeri itu pun turun hujan dengan derasnya hingga berakhirlah penderitaan mereka karena azab kemarau tersebut. Setelah keadaan di negeri Balabak sudah kembali normal, hewan ternak dan kebun mereka